Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Mohon izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Al-Bukhari, NPT 1124009, kelas meteorologi 4A. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester genap praktek radar cuaca yang diampu oleh dosen Bapak sendiri itu Abdul Ali, MSI. Untuk penugasnya itu berupa rekam video, screen recording beserta wajah, upload di YouTube, kemudian share link YouTube kolektif kepada PJ mata kuliah maksimum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 23.59 WIB. Oke, untuk yang pertama tugasnya itu buat scheduler menggunakan Rainbow dan diakhiri dengan run scheduler harus muncul produk dari Rain Dart. Oke. Yang pertama kita itu tata caranya untuk melaksanakan tugas ini itu yang pertama kita ubah tanggalnya, itu kita ubah ke tahun 2009. Aturan tanggal waktu. Oke. Kita ubah ke 2009, Pak. Nah, setelah kita ubah waktunya, kita lanjut. Kita ubah waktunya, kita buka Rainbow. Nah, sini di file saya sendiri di file dan kita buka Rainbow, kemudian kita buka bin, lalu kita buka Rain RCC. Nah, yang pertama itu terbuka Rain Sim select, kemudian kita buka RM di Rain RCC, terus kita connect dengan password Rain 9, lalu kita menggunakan select demo radar. Setelah terkonek kita buka yang namanya configuration box. Nah, kemudian dari arahan itu bisa kita lihat buat scheduler menggunakan Rainbow 5, kemudian start-kan 3 scanning, yaitu pertama scanning volume 250 km f height 600 staggering 2023, kecepatan antena 6 degrees per second, kemudian scanning volume dan juga scanning elevasi, azimuth N dengan N absen saya itu absen 16, dan juga elevasi itu berarti 3 dikali 16 itu 48 tambah 15, yaitu jadi elevasi saya. Kita coba yang pertama kita buat scan-nya terlebih dahulu, scan volume new. Pertama range-nya 150. Ini kita masukin V dan W. Advanced setting, staggeringnya 3/2. Oke, untuk antena speednya kita buat 6. Setelah selesai, tidak ada diubah lagi, kita save as ke, kita buat vol 250. Save. Yes. Lanjut. Sudah tersimpan. Kita buat lagi yang baru 125. Di sini kita buat untuk V dan W nya juga. Action setting, staging 0, high VRF nya 1000. Lalu untuk antena speednya itu kita buat 12. Oke. Kita save as vol 125. Save. Kita cek lagi untuk kecepatannya dari 6, untuk yang 125 kecepatannya 12.
kecepatan antenanya 6, dan ini kecepatan antenanya 12. Lanjut scanning elevasi, kita buat range-nya 250. Terus azimut kita itu option kita itu 16. Elevation startnya 1, kemudian elevation stopnya itu 3 dikali 16, itu adalah 48 ditambah 15 itu 63. Saya itu untuk data type nya coba kita masukin V dan W. Advanced setting tidak ada yang kita ubah, kita lanjut, kita simpan di elevasi option 16. Oke. Setelah kita save ini, lalu kita buat produknya. Yang pertama itu produk CMAX untuk DBZ di semua scanning volume range 250. Kita buat CMAX Neo range 250. Ada syaratnya, untuk syarat tidak ada, langsung kita save CMAX 250. Lanjut habis CMAX kita buat KP Neo range nya 250 untuk KP. Kemudian untuk levelnya itu mulai dari 0,5 sampai ke 2. Yes, lanjut 1, save as 1,5, save as. Yang terakhir 2, save as KP 2. Setelah KP, untuk data DBZ, W dan V dan W dari scanning volume 250 km. Hanya itu RHI range 250 km. Neo range 250 km. Save as. Oke. Sini kita buat filter save. Tinggal yang terakhir itu max untuk scanning volume 125. Setelah selesai semua kita buat, jadi kita dan schedulernya terlebih dahulu. Yang pertama kita buat tasnya terlebih dahulu. Tas, kita masukin scan kita, scan volume kita. Yang pertama itu 250, kemudian 125, dilanjutkan elevation, yaitu elevasi 16 kita buat. Yang pertama itu 250 volume, itu ada di CMAX ya, untuk di BZ di semua scanning volume range 250 km. Jadi yang volume 250 km CMAX. Oke, masukin DBZ. Lanjut untuk KP itu 0,5 km sampai 2 km di range 150. Dengan instrumen itu 0,5 km untuk data DBZ, V dan W. Jadi untuk semuanya dimasukin KP-nya di 250. Oke, kurang 1. Oke, di sini udah semua. Kita lanjut di RHI range-nya 250.
Berisik. Jo, tolong tutupin Jo. Jut, 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 jut. 250 itu kita masukin di DBZ V dan juga UI nya. Lanjut, yang terakhir itu untuk max scanning volume di 125 km. Kita save. Kita buat nama ini tas UTS save. Kita cek lagi untuk si max KP lengkap. Kita udah lengkap semua. Kita lanjut buat schedulernya yang terakhir. New. Tasnya kita pakai tas UTS. Lanjut start time-nya 6. Kita save terlebih dahulu. Ini schedule UTS. Setelah selesai, kita save dan kita mulai. Nah, untuk nextnya itu pada 14.53, itu sekitar 3 menitan lagi. Jadi langsung kita coba buka dartnya terlebih dahulu. Sensor, set demo radar. Ini untuk yang sebelumnya kita clearkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sekitar 45 detik lagi hasilnya di dart. Oke, udah selesai. Kita lihat scheduler kita. Berjalan nih.
Oke, udah selesai. Bisa kita lihat hasil kita dari KPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, di sini terdapat di max-nya itu ada di BZ, V dan W, dan juga si max-nya kita masukin di BZ. Untuk hasilnya ini bisa kita lihat untuk warning ini dia tuh dari berupa materi yang lain. Tes warning. Lanjut, bisa kita lihat untuk KPDBZ ini ukuran-ukurannya itu sangat bervariasi. Nah, untuk hasilnya sudah keluar ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil dari max, dan untuk V, dan untuk max W, dan juga max DBZ. Dan yang terakhir ini si max hasilnya. Nah, untuk hasil dari scheduler selesai. Lanjut, kita paparkan hasil untuk nomor 4. Yang pertama, untuk nomor 4 itu berapakah nilai visuality untuk masing-masing scanning. Untuk rumusnya itu pada single PRF itu lambda dikali PRF per 4. Nah, untuk scanning volume pertama itu karena sudah dapat dual PRF, itu kita gunakan rumus dual PRF yang mana hasil akhirnya yaitu 12.000 per 800, yaitu 15 meter per second. Lanjut, untuk scanning volume 120 mikrometer itu menggunakan single PRF itu sekitar 1000 Hz. Nah, kita menggunakan lambda itu 0,05 sama seperti scanning volume. Itu hasilnya itu 12,5. Dan yang terakhir scanning elevasi, hasilnya itu menggunakan single PRF pada 600 Hz, hasilnya itu 7,5 meter per second. Dan yang terakhir untuk waktu scanning total yang dibutuhkan yaitu dengan rumusnya itu N, itu jumlah elevasi. Kita buat semua jumlah elevasinya itu tadi itu ada 10 untuk semuanya, dan juga 350 itu untuk perputarannya, semuanya 350 kita buat. Dan kecepatan antena untuk yang pertama itu volume 250 km, itu kecepatan antena kita itu ada di 6 degrees per second, yaitu 600 detik. Lanjut, untuk volume 125 km itu adalah 12 degrees per second, itu ada 300 detik. Dan yang terakhir pada elevation scan itu dengan rumusnya T elevasi per kecepatan atau kecepatan antenanya itu sekitar 10,5 detik. Jadi untuk T totalnya atau waktu scan total itu ada di 15 menit 11 detik atau 910,5 detik. Bisa kita lihat setelah kitaran tadi, ini kita ada loopingan lagi. Looping scan yang mana di sini di ransomnya itu pada 15,15.01, itu sekitar 3 menitan lagi. Untuk tadi itu udah kepotong sekitar berapa menit, berarti udah sekitar potong sekitar 10 menit. Jadi untuk selanjutnya itu pada setelah kita menghasilkan itu 15 menit kemudian itu kita lanjut lagi untuk hasil dari uh, run schedulernya itu untuk menghasilkan produk di render. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk melaksanakan tugas UTS pada malam hari ini. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.